Kibun dan nekim itu bedanya apa sih? Bukannya sama-sama feeling ya? Tentu ada bedanya teman-teman. Pertama kita bahas soal kibun dulu ya. Kibun ini memang diartikan perasaan atau feeling. Cuma yang dimaksud perasaan adalah apa yang dirasakan di dalam hati kita. Kita itu ngerasa apa? Ngerasa senang, sedih, bahagia, marah, kesal, iri, dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, 오늘 기분이 어때요? Itu artinya bagaimana perasaanmu hari ini. Jadi yang kalian rasakan di dalam hati kalian itu apa? Misalkan kalian lagi merasa senang atau lagi good mood, berarti bisa menjawab dengan 기분이 좋아요. 기분이 좋아요. Tapi kalau misalkan lagi merasa bad mood atau suasana hatinya lagi buruk, berarti kita bisa bilang 기분이 나빠요. 기분이 나빠요. Kalau nekim, dia ini memiliki beberapa makna. Pertama, kalau kita punya firasat, entah itu firasat baik atau firasat buruk, kita bisa pakai nekim. Jadi, misalkan kita merasa ada hal baik atau buruk yang akan terjadi, nah itu pakainya nekim. Teman-teman pasti pernah bilang kayak gini, duh perasaanku nggak enak deh, atau kayak duh feelingku nggak enak deh, pernah kan? Nah perasaan yang dimaksud itu bukan sesuatu yang kita rasakan dari dalam hati kita, tapi kayak kita tuh merasa hawa-hawanya nggak enak deh, paham kan? Kita tuh sering bilang hawa-hawanya nggak enak deh, hawa-hawanya ada yang aneh deh, nah itu pakai nekim. Misalkan kita lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba ada seseorang yang nyamperin, so SKSD, ngajak-ngajak ngobrol, terus habis itu kita bisik-bisik, ih feelingku nggak enak deh. Nah itu pakainya nekim. Dalam bahasa Korea kita bisa bilang gini, 느낌이 안 좋아, atau 느낌이 안 좋아요, 느낌이 안 좋아요. Kebalikannya, kalau kita punya firasat atau kita merasa akan ada hal baik hari ini, nah itu berarti pakainya 좋아요, 느낌이 좋아요. 느낌이 좋아요. Selain digunakan untuk menyatakan firasat, nekim ini bisa digunakan untuk menggambarkan sensasi fisik yang kita rasakan. Misalkan kita menyentuh sesuatu, pasti ada teksturnya dong. Teksturnya kerasa dong. Entah itu halus, kasar, dingin, panas, lembut, keras, licin, dan lain sebagainya. Nah itu pakainya nekim, karena fisik kita dapat merasakan sesuatu. Contoh, 만져보니까 부드러운 느낌이에요. 만져보니까 부드러운 느낌이에요. Ini artinya kurang lebih seperti ini. Pas disentuh, terasa lembut gitu. Rasanya lembut. Nah, nekim sendiri sering dipasangkan dengan kata delta. Delta itu sebenarnya artinya macam-macam tergantung konteksnya gimana. Cuma kalau dipasangkan dengan nekim, dalam bahasa Indonesia itu kita sering artikan menjadi merasa, terasa, atau rasanya. Pokoknya ada rasa-rasanya atau bahasa gaulnya hawa-hawanya. Contoh, 그것에 무서운 느낌이 들어서